minal ahwali muqtahami ya Rabbi Rabbal maqasidana waghfir lana ya wasi'al karam Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sangat saya hormati segenap jajaran pengurus Yayasan Al-Taqwa, orang tua kita, Bapak Haji Winarso, Bapak Haji Ulagi, Bapak Haji Kasono, Bapak Haji Mun, Bapak Ustaz Salim, DKM Masjid, Akhina Ustaz Mulyadi Salim, guru-guru yang lain, Bapak Komat juga, tokoh masyarakat kita nih, Pak Dito, Puan Haji, Bapak-bapak, Pak Budi Purwoko, Buddha, Ustazah, Rahimahullah. Wah, alhamdulillah saya itu lah kalian berkat ini. Saya ikhlas kalau nggak dikasih. Ya. Masya Allah. Terlebih dahulu kembali kita baca Fatihah sekali lagi. Kita mohon pada Allah agar diri kita, keluarga kita, rumah kita selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan anak kita, cucu kita, keponakan kita yang sedang sekolahnya, yang kuliah, cari usaha, agar diberikan kemudahan dan ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, kita doakan orang tua kita, kakek kita, nenek kita, saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia, jamaah kita, terkhusus Wakil Masjid ini, Bapak Haji Hasan bin Siregar, kalau tidak salah namanya ya, almarhum Bapak Kasono, almarhum Bapak Rahmat Soki, almarhum Haji Muntaza, almarhumah Ibu Haji Asmani binti Bapak Musib, almarhumah Ustazah Arof, almarhum Ustaz Kiai Jandari, Kiai Ibu Bagus, Gopwarulana walahu bibarakatuh min Quran al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut baru. Saya baca dulu kitabnya. As-Sunan allati fi asna'i shalah. As-sadisa asyara di atas ya. Takbiratul intiqalati. Kurang ikhlas saja. Takbiratul al-intiqalati ay qaulu Allahu Akbar indal intiqali min kulli ruknin illa al-ihtidal wa yusannu maddu takbiri ila ayyasila ila rukni alladzi ba'dahu ila akhiril kitab. Para guru, Bapak Ibu, jamaah rahimahumullah, kita lanjutkan kajian kita fikih kitab Taqiratus Sadidah terkait masih sholat. Itu di atas diketik bahasa Arab as-sunanu
allati fi asna'i sholat. Sunnah di tengah-tengah pelaksanaan sholat. Ibu, bapak, banyak hari ini benar. Pak, guru saya, guru Yasin. Izin dulu. Ibu, bapak, sholat itu isinya cuma dua. Saya ulangi, cuma dua. Yang satu rukun, yang kedua sunnah. Jadi sholat itu cuma dua. Yang pertama rukun, yang kedua sunnah. Rukun kalau nggak dikerjakan sholatnya batal. Kalau lupa, rukun nggak bisa diganti dengan sujud sahwi, mesti diulang. Ya, jadi saya ulangi, rukun adalah sesuatu yang mesti dikerjakan. Kalau ketinggalan, lupa, maka nggak bisa diganti dengan sujud sahwi karena dia rukun. Contoh, ada orang sholat, rakaat pertama baca Fatihah, Al-Kafirun benar. Rakaat kedua langsung dia baca Qul huwallahu ahad. Apa yang salah? Halo, nggak baca Fatihah, sah nggak sholat dengan rukunnya? Ya, oh makasih Bang Budi. Kopi dong. Kayak di Semarang, ya. Nih, Bapak, maaf ya. Ini rakaat pertama udah benar ya. Baca Fatihah, baca surah. Saya rukuk, saya sujud. Nah, itu rakaat kedua. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu somad. Kata makmumnya nih, Subhanallah. Berarti ada yang salah kan? Subhanallah. Lam yalid wa lam yulad. Subhanallah. Wa lam yakul lahu kufuwan. Subhanallah. Emang nih pemimpin kampung juga nih ya, dikasih tahu salah masih terus saja. Padahal ya, lalu dia rukuk. Allahu Akbar. Nah, kata makmum yang tadi ngerti ilmunya, dia pelan-pelan belum baca Fatihah. Ini terus saja dia iktidal, rukuk, sujud, duduk antara dua sujud, maaf ya, sujud lagi, nah bangun nih, Allahu Akbar, baru baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, terus Ar-Rahmanirrahim, terus. Yang kayak tadi tuh, berarti rakaat yang kedua dianggap batal. Jadi 3 rakaat subuh. Udah rukuk, iktidal, maaf, sujud, at-tahiyat ya, at-tahiyatul, kurang apa? Halo, ya, baru sujud pertama udah langsung at-tahiyat, kurang apa? Kurang sujud kedua. At-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatulillah. Kata makmum, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Subhanallah. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Batal gak rakaat yang ketiga tadi dua? Karena apa? Karena belum sujud, bangun lagi. 4 rakaat subuh nih. Nah, ini gara-gara salah kan? Jadi Allahu Akbar. Ini kata makmum brengsek dari makmum. Jadi 4 rakaat. Karena memang rukun, nggak bisa. Nah kalau sunnah boleh, ya. Sunnah terbagi 2. Ada yang abad, ada yang hayat. Apa itu abad? Sunnah dalam sholat kalau lupa bisa diganti dengan sujud sahwi. Sudah pernah kita bahas ya. Maaf, tasyahud awal hukumnya apa? Tasyahud awal sunnah muakkad ya, itu awal.
Kalau kita sholat maghrib imamnya lupa tasawuf langsung bangun, ini saya ulang-ulang karena kan terjadi terus. Ya, saya lagi ngimamin maghrib rakaat kedua. Jadi percepat aja sami Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini kan harusnya sepertinya tahiyat. Lalu bangun, Allahu Akbar. Belum apa saya? Tahiyat awal. Kata makmum, Subhanallah. Oh berarti saya belum tahiyat. Gak boleh turun kalau udah tegak begini. Udah, gak boleh turun ya, batal malam. Udah terus saja. Nanti rakaat ketiga setelah tahiyat sebelum salam namanya sujud sahwi 2 kali. Itu namanya. Nah sementara yang namanya sunnah hayat itu kalau salah, kalau lupa, kalau nggak dibaca nggak perlu pakai sujud. Contohnya banyak. Angkat tangan hukumnya sunnah. Nggak ngangkat boleh nggak? Boleh. Sedekah? Nggak sedekah? Allahu Akbar. Ini masalah karena sunnah hukumnya kan. Oh, nah yang kita mau bahas sekarang salah satunya ini dia di atas tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia. Ada di fotokopinya. As-sadisul asyara yang ke-16 takbiratul intiqalati kurang itu ya, kurang lama lipat. Sunnah hukumnya membaca takbir intiqal. Apa takbir intiqal? Intiqal itu bahasa perpindahan. Ya, boleh apa baca intiqal? Apa itu ay? Qaulu Allahu Akbar. Dalam sholat takbir terbagi 2. Ada yang takbir ihram, Allahu Akbar, namanya takbiratul. Nah, intiqal itu kalau pindah, Allahu Akbar namanya. Nah, itu hukumnya apa? Sunnah. Boleh dibaca, boleh. Kalau nggak dibaca, boleh diem aja. Wah, boleh nggak kan baca itu? Boleh karena hukumnya sunnah. Tetapi kalau jadi imam bahaya. Ini Imam Nabi Ustaz Adil dan ini dia ruku gak pakai Allahu Akbar, tungguin aja. Oh ruku dia. Nah, ya kan? Makanya harus pakai Allahu Akbar. Jadi baca takbir intiqal indal intiqal fi kulli ruknin. Jadi setiap perpindahan rukun baca Allahu Akbar illa tidak kecuali ini dia nih, maaf ya maaf. Ini namanya intiqal. Allahu Akbar. Illa tidak kecuali tidak bunyinya sami Allah. Kenapa? Ini dia asbabulnya. Asalnya semua sholat itu semua sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semuanya Allahu Akbar. Kenapa jadi berubah sami Allahu liman hamidah? Apa asbabul wurud? Apa yang menyebabkan dia tidak pakai sami Allahu liman? Beda sendiri. Ini ketika Sayyidina Ali karramallahu wajhah ketinggalan sholat subuh di Madinah, Nabi Muhammad lihat dia terlambat. Nabi Muhammad berbeda sejak hari jago ini. Nabi Muhammad tuh ngimami, dia lihat dari belakang, Ali tidak kelihatan. Nabi Muhammad pandangan ke depannya sama ke belakang sama tajamnya. Ke depan lihat, ke belakang. Kalau kita ke depan aja kesandung, apalagi ke belakang. Nah, selesai sholat ditanya, kenapa kamu terlambat Ali sholat subuh? Maaf ya Rasulullah, tadi saya mau ke masjid, ada kakek-kakek di depan saya. Jalannya lama, pakai lepis lagi di bolos. Lama jalannya.
saya nggak berani nyalip, kurang sopan, saya tungguin. Ini anaknya luar biasa. Ternyata kakek itu orang Yahudi. Lalu saya terlambat ke masjid. Ketika engkau sedang meruku, aku ikut. Masbuk namanya kan. Kalau kita ikut masbuk berjamaah, ketika imamnya ruku berarti dapat rakaat kita. Aku ruku, aku bilang alhamdulillah dapat ruku. Dibalas sama Allah. Ganti mulai sekarang Muhammad. Sami Allahu liman hamidah. Allah dan mendengar orang yang memuji. Ini sebabnya Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Jadi intiqal itu dibaca setiap gerakan. Wa yusanu itu ada di terjemahan. Wa yusanu madu takbir, disunahkan memanjang takbir ila ayasila ruknil lazim begini. Maaf, kita mau dengar lagu itu ada nadanya, ada sopran, ada yang suara tinggi banget namanya sopran, suara perempuan ya. Kalau laki-laki namanya sopran. Sopran itu kalau ada wanita suaranya melengking namanya sopran. Kalau laki-laki suaranya melengking, benar. Dulu saya masih ingat banget, ini diajarin nada-nada, tapi nggak bisa nyanyi. Oh di bis dong bisa gitu, ada tulisannya. Ya. Nah, melihat bini saya bilang masya Allah, cantik banget kamu deh. Siapa TV ini? Masih gitu nih ada aja. Maaf. Orang nyanyi itu ada nadanya, ada notnya, ada panjang, ada mobil itu motor ada gigi satu, ada gigi ompong, kan jadi. Nih yang dimaksud ini kata Nabi, kalau kita sholat, khususnya imam, takbirnya ada kalanya pendek, ada kalanya Allahu Akbar pendek, Allahu Akbar. Allah sami Allahu liman hamidah. Ini dia yang panjang. Allahu Akbar. Pendek lagi. Allahu Akbar. Pendek lagi. Allahu Akbar. Nah, bangun di atas. Panjang lagi maksudnya. Allahu Akbar. Itu namanya madu. Memperpanjang. Coba kalau semuanya sama, kesian makmum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Imamnya Allahu Akbar. Kita tahunya kan Allahu Akbar pendek tahiyat. Dia Allahu Akbar berdiri, kita Allahu Akbar tahiyat. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, diri dia. Lihat, juga jangan dibalik, waktunya berdiri jangan pendek. Ini rakaat kedua, dan waktunya tahiyat jangan panjang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tahiyat ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah kita diri. Karena imamnya salah, Allahu Akbar atas. Kita bangun aja, Allahu Akbar. Imamnya diem, mati atau? Tahiyat. Ya. Itu maknanya, maaf, takbir itu ada panjang, ada pendek. Bapak nyanyi datar aja, agak enak ya. Nih, yang sekarang kita akan masuk di materi yang kedua. Ini ada terjemahannya juga ya. Ini saya berusaha menerjemahkan karena memang ada terjemahannya kitabnya. Ini tadi sunnah memanjangkan bacaan takbirin disesuaikan ya. Allah demi Allah di kemampisan imam Allah sampai Allah semuanya pendek. Bangun aja ke atas Allah. Sembahyang sholat harus pakai ilmu.
Kapan mulai takbiratul intikal itu? Di dia ketika ruku, ketika mau sujud, ketika mau duduk antara dua sujud, ketika sujud kedua, dan ketika berdiri ke atas atau kita mau tasyahud. Itu segitu doang intikalnya, ya. Yang kedua, nanti kita baru simpulkan. As-sabi'atu al-asyara, yang ke-17, sunnah at-tasmi'u indal i'tidal, wa huwa qaulu yang tadi sami Allahu liman hamidah, wa yusannu zalika lil imam wal ma'mum wal munfarid. Nih udah tahu lah kita, ya, kalau habis begini sunnah begini, sami Allahu liman. Boleh orang baca gini, Allahu Akbar, tapi tidak sunnah, menyalahi, ya, maaf, sami Allahu liman hamidah. Ibu, bapak, yang paling afdal begini, maaf, sami Allahu liman hamidah. Hamidahnya di atas baru turun, ya. Saya ulangi pelan-pelan nih. Yang paling afdal, ya, sami Allahu liman hamidah. Baru turun tangan ada dua. Ulama sepakat, ya. Sami Allahu liman hamidah. Boleh langsung begini, ya. Atau yang kedua, sami Allahu liman hamidah. Boleh. Jangan dua-duanya, nggak boleh kan? Sami Allahu liman hamidah. Gini ya. Salah satu. Kenapa begini Imam Nawawi dalam kitab Majmu'? Takut ada orang tangannya itu remnya belum, maka batal. Sami Allahu liman hamidah. Kalau ada orang tangannya gini, remnya belum, batal. 1, 2, 3, 4, ya. Sami Allahu liman hamidah. Ya, goyangin tangan itu maka menjadikan sholatnya batal. Siapa yang mesti membaca sami Allahu liman hamidah? Wa yusanu, disunahkan membaca sami Allah lil imam, buat imam, juga buat makmum. Ada orang berpendapat kalau imamnya sami Allahu liman hamidah, makmumnya robbana lakal hamd, enggak usah baca sami Allahu liman hamidah. Ada memang di kitab Subulus Salam, tetapi itu minoritas. Tapi yang masyhur atau mayoritas mengatakan ini, sami Allahu liman hamidah. Maka imam makmumnya juga sami Allahu liman hamidah, sama ikutin bacaannya imam. Wal munfarid, depan sembahyang sendiri mah, yang paling menarik ketika imamnya sami Allahu liman hamidah, makmumnya juga sami Allahu liman hamidah, ya. Ini yang kita mau sampaikan sekarang. Yang ke-18, bahasa Arabnya as-saminu al-asyara, urutan ke-18 sunnah. Mana di sini? Yusannu fir ruku, disunahkan dalam ruku, madu zuhri wal unuq, meratakan antara punduk dengan leher. Ada yang lebih mudah nggak ya? Oh, ini aja abang dulu pas saya. Nggak apa-apa ya mas ya. Mohon tolong tutup. Nah, ini ratai. Ada penggaris. Nah,
madzuh wal unuq. Jadi nggak boleh menunduk di bawah rumah. Tuh. Coba ngedangkal. Yang benar begitu. Ini kalau di dalam Fathul Mu'in, andai kata ditaruh telur di sini, kagak jatuh telurnya. Begini benar. Begini bang, pakai 8. Jadi tak ini. Nah, saya nggak mau uang ini, tante. Enggak, udah saya lupa. Biasa saya kasih dia 5.000. Wa nasobu sakoihi wa pahina. Lalu diluruskan sini Pak. Kalau gitu ya apa-apa. Ini tiga kali posisinya. Diluruskan ini pahanya dengan betis. Gak boleh begini karena ada di Al-Barqa ini begitu. Kayak bebek ponor nggak keluar. Gini. Diluruskan gini. Dari masa, nah ini aja dah, lebih enak. Bigodri shibrin, kira-kira sejengkal. Wah, bagi laki-laki, kalau perempuan ibu-ibu rapat. Ya, sebentar lah, udah betul ini. Wa ahzuru batahi biyadahi, lalu memegang lututnya dengan kedua tangannya. Wakas pahuma wataprikul asobi, ininya asobi ini jari megangnya begini gitu bang, ini jadinya no ini gitu, nggak boleh begini, ada yang begini, yang udah gini gitu ya, makin masuk. Wataprikul asobi watajihuma lil qiblah. Nah, kalau begitu, nanti begini Mas ya. Capek ya Mas ya. Maaf saya. Wafatul basor, matanya ngelihat ke depan. Wa yujafi rajulu mirfaqatain anjanabi. Bagi laki-laki disalah. Direnggangin ke kanan. Nih, bagi laki-laki agak begitu. Ya, dia mesti direnggangkan ininya gini, dari jamnya, lambung, perut dan agak begini. Kalau perempuan gini wanita, hebat agama kita. Kalau wanita begitu. Kalau laki-laki, tetapi ngelihat kanan kiri juga. Kalau berjamaah, ini yang keliru ya. Udah bang sekian ya, itu udah bang. Maaf. Kalau berjamaah itu lurusnya dia benar. Pertama bahu, kedua tumit yang paling benar. Kalau meluruskan saf itu jangan lihat kaki depan, karena kaki depan tuh panjang beda-beda tiap orang. Jadi yang benar lihatnya kalau mau jualan yang ini tumit apa tumit, ini tumit. Jadi lihatnya gini, oh udah lurus. Kalau lihatnya depan, kalau kakinya panjang, nah kita ikut ke depan. Nabi ngajarin yang benar ini dulu. Yang kedua bukan rambutnya dia, injek kaki sebelah. Kan ada orang pengen apa? Kita udah tarik, diparanin lagi. Ini. Diparanin lagi. Kita tarik lama-lama kita orang udah. Katanya kalau apa setan masuk, dari sini dia bisa masuk setan. Enggak, yang benar bahu, terus yang paling benar tumit. Karena kalau kaki yang ini laki-laki agak begini. Apa simbol apa Ustaz tadi? Makna filosofinya suruh itu bentuk kepatuhan seorang hamba kepada Allah. Pasrah gitu. Lalu apa yang dibaca? Ini yang kita mau tambahin ya, maaf. Ya Allah, maaf.
ketika ruku itu meratakan punggung dan leher, tadi tidak di atas. Ini saya skemanya aja. Kedua, menegakkan kedua betis dan paha, merenggangkan betis dan paha bagi laki-laki, ukurannya 1 jengkal. Yang keempat, memegang kedua lutut dengan kedua tangan, agak begitu, bukan begini. Masuk kiblat. Yang kelima, membuka mata, jangan merem. Bayang nggak boleh merem, makruh. Coba naik motor merem. Nah, itu aja. Saya yang nanya paling saya berdiri, mari sini ya. Bapak-bapak tua, 84 umur, jadi muazin dia. Saya bilang ada 3 hal yang melihatnya tidak pahala. Pertama, melihat Ka'bah. Ka'bah kita lihatin aja 20 pahalanya. Kedua, melihat wajah orang tua kita. Kita lihatin wajahnya. Kalau nggak ada fotonya, pahala. Yang ketiga, Al-Quran. Al-Quran nih kita lihat, belum baca aja ngelihatnya pahala. Dia nanya, gimana kalau gitu Quran masih dibaca, dilihat aja. Bapak itu boleh juga kan? Ada sih, ada apa Pak Haji? Kalau gitu boleh dong Quran masih dibaca, dilihat aja pahala. Benar. Sekarang tanya, Bapak punya istri? Punya. Bapak lihatin aja 40 tahun. Dia beli banget. Bapak punya istri, Bapak pandangin aja pagi sore malam. Udah lihatin aja pagi sore. Insya Allah dikemplang kalau Bapak sama istrinya. Jadi yang dimaksud tetap melihatnya pahala, bacanya lebih pahala. Pak Hefni, kapan kita ngopi lagi nongkrong? Merenggangkan kedua siku bagi laki-laki, rapetin kalau wanita. Sebentar ya, maaf ini memandang tempat sujud. Jadi kalau yang ruku gitu. Oh, saya lupa tadi buat ibu-ibu, kalau dalam kursi, bagi siapapun yang di kursi, kalau ruku semana palanya. Ya kan kursi itu kayaknya Haji Lina, Haji Win. Ruku bagi yang sedang palkuut itu kepalanya sepanjang lutut. Apa? Ininya di lutut ini. Lutut apa sih lutut ya? Oh iya, dengkul. Memang kalau lagi ngomongnya lagi marah-marah, bapak kita bilang begini, otakmu di lutut, enggak kan ya? Nah, kalau lagi marah bapak dulu, otakmu di lutut, jarang di lutut kan ya? Ya, kalau nanya gini, lututnya sakit Pak Haji, cakep. Pak Haji dengkulnya sakit, kayaknya menghina banget ya kan? Sama ini apa namanya bahasa Arab, jabha, bahasa Indonesia-nya? Jidat kata Bu Ida, kening bahasa halusnya. Tapi kan gak enak. Silakan pengantin yang udah sah dicium jidatnya, kan gak enak. Tapi kalau mak lebih marah, di mana jidat? Jatuh. Nih bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang di kursi itu rukunya di mana batasnya? Sampai di lutut. Pas ini dulu. Kalau dia sujud diliwatin ke kaki kan ada gitu. Ada yang bilang sakit begini ya sedapatnya, bagi yang itu kan gini. Sami Allah, begitu mau sujud lebihkan Allah. Itu lagi. Tapi saya ulang-ulang, mohon maaf, jangan sampai salah, karena takbiratul ihram itu wajibnya berdiri. Jadi bagi yang pakai kursi, ketika takbiratul ihram tetap wajib berdiri. Pegang aja gini, Allahu Akbar, karena wajib. Karena dia berdiri wajib. Ada yang bilang begini, saya nggak bisa diri. Itu sampai masjid dari rumah. Gimana caranya sih? Nggak bisa diri. Itu bisa sampai masjid. Jadi dari rumah tidur. Jadi bagi yang pakai kursi, jangan bilang gini, saya nggak bisa diri. Itu nyampe di sini.
Oh, kursi roda ilahi. Ya, jadi tetap wajib berdiri, begini aja. Ya, begini. Kalau nggak bisa, yu'inu nafsahul gue, minta tolong orang lain. Bu Haji, tolong saya, saya mau takbiratul. Nah, yang ibu ngaji belakangan tuh sih, tolongin Bu Haji. Kiri, ini pelan-pelan. Tuh, kata Bu Haji ikuti. Pokoknya setiap waktu 100.000 saya tolong Bu, kan? Megangin doang tuh, Johor 100, Asar 100, Maghrib 100. Berarti 5 hari. Orang yang pertama kalau Bu Haji ikuti akhir saya Pak. Lumayan, ya. Tapi pahalanya besar. Jadi gitu ya bagi yang sampai di mana itu? Ini dia az-zikru al-maksuru fihi, sunnah membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi salah 3 kali. Kalau nggak baca boleh nggak? Boleh. Diam aja nih. Allah, diam. Boleh juga. Diam aja. Sah, karena hukumnya tapi merusak. Iya, nggak baca, nggak apa. Lama-lama air mata turun. Nah, itu dia. Utangnya belum kebayar. Boleh. Nah, di dalam ini wazikrul masyhurul fihi, ini diajarkan sama Nabi. Baca yang pertama subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana rabbiyal azimi. Ketika Nabi umurnya sudah 50 ke atas, Nabi ganti ruku dan sujud bacaannya bukan subhana rabbiyal azimi, bukan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tapi Nabi bilang begini, subhanakallahumma rabbana astaghfirullah. Nabi ganti, terus sujudnya begitu, subhanakallahumma wa bihamdika astaghfirullah. Boleh mana? Kita ngambil yang umum saja. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana rabbiyal azimi. Nah, kata Nabi tambah. Ini kalau sembahyang rumah sendiri ya. Allahumma laka santu Allahumma laka rakatu wa bika amantu wa laka asatu khosa asami wa basori wa azmi wa asodi wa mastaqobati kodami lillahi rabbil alamin. Baru sampai Allah. Kalau kita lagi sholat di rumah sendiri, tidak jadi imam, ketika rukuk itu di samping yang 3 tadi subhana rabbiyal azim wa bihamdi, maha suci Engkau ya Allah Tuhanku yang maha agung, segala puji hanya buat Engkau. Ditambah Allahumma laka raka'tu Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khosa asamani wa basori wa mu'i wa azmi wa asobi wa mataqobat ini taqodama lillahi rabbil alamin. Ini saya coba tulis di sini nih. Allahumma laka raka'tu, ya Rabb, hanya buatmu aku ruku ini hanya untukmu. Wa bika amantu, hanya kepadamu ya Allah aku beriman. Wa laka aslamtu, hanya kepadamu aku pasrah. Khosya'a samai, khosa'a, aku tundukkan samai pendengaranku. Wa basori, penglihatanku. Wa muhi, atau muhi itu otakku. Wa asmi, tulang-tulangku. Wa asobi, syarafku. Wa mastaqolat bihil qadami lillahi, Allah juga termasuk ini kedua kakiku sebagai penopang. Aku pasrah. Tuh. Ini kalau kita udah pakai ini nih hafal, kita sedih sholatnya. Allahumma laka raka'tu, ya Allah ruku ini hanya untukmu. Walaka wa bika amantu, hanya kepadamu aku beriman. Walaka aslamtu, hamba pasrah ya Allah. Khosa asamani wa basori wa basmi wa azmi wa asobi wa mataqob bihi
Wadamirillahi rabbil alamin. Kita bisa ruku, kita bilang ya Allah, hamba pasrah. Pendengaran, mata, syara, otak, kaki, hamba pasrah kepadamu ya Allah. Kenapa banyak orang sembahyang cepat-cepat? Karena dia cuma subhanallah. Coba sekarang kita coba menambah subhanallah. Allahumma laka rokatu wa bika amantu wa laka aslamtu khosa asamai wa basori wa muhi wa asmi wa aswabi mastaqwa damabihi lillahi rabbil. Ya Allah, maaf ya, kita coba tafsirin subhana. Itu maha suci, maknanya begini, Allah terlepas sifat-sifat yang gak bisa buat Allah. Allah gak lemah, Allah tahu, Allah maha suci, Allah gak mungkin tidur, Allah gak mungkin gak berkuasa. Kita bilang Allah Tuhan yang maha agung, wa bihamdi, hanya puji buat Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah laka rokatu, ruku ini hanya untuk bukan yang lain. Wabika amantu, hamba hanya beriman, percaya kepada Dia. Kita percaya gak sama Allah? Percaya. Allah maha kuasa gak? Kuasa. Siapa yang mematikan seseorang? Allah. Jangan begini, kalau ada orang meninggal hari Selasa atau ada hari Sabtu, punya keyakinan jangan-jangan dia ngikut. Karena masih ada di masyarakat kita, kalau ada orang meninggalnya hari Sabtu atau hari Selasa, dianggapnya pasti tetap ke bawah. Ternyata benar. Di saya itu minggu kemarin ada yang meninggal Selasa, ya umum. Ada yang bilang ya meninggal, benar. RT 2 sekali meninggal. Aris Rabonya, Pak Madinah, Pak Bu Saro. Apa kata yang tadi? Gue bilang apa? Gara-gara Selasa situ. 2 dan ikut. Minggunya dia yang mati. Dia gak bisa ngomong. Kematian itu urusan siapa? Maaf ya Pak, ini saya lepas dikit dari sini. Nabi Muhammad punya pembantu. Ini namanya siapa Pak Budi? Pembantu Nabi Muhammad yang paling lama itu 10 tahun namanya Allah. Anas bin Malik ya. Anas bin Malik itu pembantu Nabi yang lama kerja sama Nabi sampai 10 tahun. Mimpi dia, bermimpi. Mimpinya gak main-main, ketemu malaikat Israel. Saya takut. Kalau ketemu malaikat yang lain gak apa-apa. Anas bin Malik bermimpi ketemunya malaikat Israel yang nyabut nyawa. Karena ketemu Israel dia bilang begini dalam mimpi, kan berdialog. Kambaki umri, berapa lagi umur saya? Kata Anas bin Malik, berapa lagi umur saya? Kola Jibril jawab, bil isyarah hoksha ashobi. Begitu ditanya berapa lama umur saya? Tangannya 5, di bawah jari. Begitu jarinya 5, terjaga Imam Malik. Ketemu malaikat, saya tanya berapa lama saya begini jawabannya. Lalu Anas bin Malik cari tahu di Madinah ada seorang ilmuwan, seorang ulama, ahli menafsir mimpi, namanya Ibnu Sirin. Guru, aku bermimpi. Apa mimpinya? Ketemu malaikat. Malaikat apa? Jibril. Bener nih. Ya. Kamu nanya apa? Kam bagi ya umri, berapa lama umur saya? Dijawab apa? Gini doang. Apa kata Ibnu Sirin? Umruka laisya sasaro. Umurmu gak 5 tahun lagi. Oh. Walaysa syasyahro, juga enggak 5 bulan lagi. Mungkin takut Anas.
Walaysa khamsa ayam, enggak 5 hari lagi. Makin pucat. Walaysa khamsa saat, juga enggak 5 jam lagi. Jadi berapa umur saya? Apa kata dia? Kata Ibnu Sirin. Lah, dibacakan surat Luqman ayat terakhir, ayat 35. Maksudnya malaikat ada 5 hal yang kita tidak tahu. Innallaha indahu ilmu sa'ah. Yang pertama, tidak ada yang tahu kapan kiamat itu datang. Ada yang tahu? Dulu ramai kiamat tahun 2012. Orang-orang nyewa pesawat ke atas. Ini udah riwayat. Nggak ada yang tahu. Kiamat terbagi 2. Kiamat kubro yang sebenarnya, semoga kita gak alami. Yang kedua, kiamat subro. Apa itu? Kematian. Ada yang tahu kita matinya kapan? Kata Kiai Latif, hebat Kiai Latif ngambil Hasan Basri. Hari cuma 3. Hari kita cuma 3. Hari yang kemarin udah berlalu. Bagi yang gak berjamaah rugi, gak balik lagi. Bagi yang kemarin nyakitin orang lain rugi. Yang kemarin tidak berbuat baik rugi, kata Imam Hasan Basri. Hari kedua adalah hari besok. Besok dijamin masih enggak ada. Al-Boda bahasa Arab. Dan hari yang ketiga ada Al-An. Hari ini. Mumpung hari ini kata Imam Basri, Al-Ayyaman Adlaka Pakmal Soleh. Ini hari ini hari kita lakukan yang terbaik. Ya, jangan berbuat sembrono. Jangan melakukan sesuatu yang tidak pantas. Jadi nggak ada yang tahu kiamat. Yang kedua, wayugisu ma innallaha indahu masaq wa innallaha indahu ilmu sa'ah wa yugisu manazala. Yang kedua, tidak ada orang yang bisa nurunin hujan kecuali siapa? Ini kemarau panjang, ada yang bisa. Juga nggak ada yang bisa mencegah hujan berhenti kalau Allah sudah menurunkan. Jadi kalau ada orang mau hajatan, mau sedekah kata orang Betawi, di musim hujan, nggak usah takut. Hujan urusan Allah, nggak hujan juga urusan berdoa saja. Tidak usah buang kolor ke atas genteng. Itu muslim. Nggak ada orang di sono Tanjung Barat. Kalau mau hajatan musim hujan, celana dalam dibuang ke genteng. Itu mau dibuat tikus bermasalah. Jangan, itu nggak ada ajarannya ya. Salah besar. Wayalimu matuh. Yang ketiga, wayalimu matuha. Tidak ada yang tahu jenis kelamin di dalam rahim seorang wanita. Ada orang menikah, anak pertama wanita, kedua perempuan, ketiga perempuan, keempat anaknya perempuan, kelima juga perempuan. Saya punya bibi tante, 5-5-nya perempuan. Akhirnya suaminya ganti dia. Dia pengen laki, dia wadon bener. Jadi 7 anaknya perempuan. Sementara juga ada laki-laki itu Haji Sarmuli, Bang Anda 11 Haji Sarmuli. Anak pertama Jabdali, anak kedua Rojali, yang kedua apa ya ini keluarganya ini? 11 anaknya semuanya laki. Terakhir dikasih wanita namanya Jubaidah. Jadi 12 anaknya. 11 orang dulu emang nggak ada tontonannya ya. Ya, orang dulu nggak ada hiburannya. Ya, orang dulu, orang ininya lagi dilompatin gunting, ya, 11 aja sama anaknya, semuanya laki-laki. Jadi masalah ini wayalu pemafirah hanya Allah yang tahu. Nah, yang keempat nih. Wa mata sibu mata sibu wa mata dri mata sibu boda. Nggak ada yang tahu besok kejadiannya seperti apa. Hanya Allah. Makanya kita hati-hati, besok kita nggak tahu kejadian seperti apa. Boleh rencana, tapi yang menentukan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang ya
pengen acara pernikahan, dia sehat badannya, cuma gegaruk. Apa garuk? Garuk mati. Sehat banget ya, badan dia mau menikah besok, dia garuk doang jatuh. Dia garuk dari pohon kelapa. Dia garuk jatuh. Jadi nggak ada yang tahu, ya. Jadi tidak ada yang tahu besok menjadi siapa. Boleh dan sederhana. Lalu bilang begini, insya Allah ya, kita nanti setelah dari Semarang kita ke Surabaya. Bilang insya Allah. Saya nggak ada dia. Bu Ida nih ada datanya hari ini. Ke Grand Canyon dulu lah kita. Selalu bilang insya Allah. Nah yang kelima baru kata Ibnu Sirin, wa ma tadri bi ai akhir tamut, tak seorang pun yang tahu di mana dia akan meninggal dunia. Saya ulang-ulang dia, maaf, guru kita Kiai Haji Nandabis, kelahiran Tasik Malaya, meninggal di mana? Kayak itu bagus, guru kita orang Banten sehat, meninggalnya Jakarta. Ada orang Jakarta meninggalnya di Jawa. Jadi kalau ada orang ngetrek, apa ngetrek itu? Naik motor nyangkut di pohon teh puncak mati dia. Jangan bilang begini, konyol pakai ngetrek, memang mesti mati di sana. Satu saat Nabi Sulaiman kan bisa nerbangin orang ya. Datang malaikat maut. Assalamualaikum ya Nabi Allah, waalaikumsalam. Maaf sebelum itu, karena musim banyak yang meninggal, ada muridnya Nabi Sulaiman bilang begini, Nabi Allah, aku takut mati masih muda. Apa maksudnya? Bisa nggak aku dipindahin ke India? Itu tidak tampil kofili oleh Nabi Sulaiman ditiup ke India. Dia takut karena di kota banyak yang mati. Nah, datang malaikat Israil bocah tetap. Nabi Allah, ya, si bulan mana itu? Yang mana? Itu kalau ngaji nyender. Oh, di India. Dilihat daftarnya, bener. Hari ini mati di India. Padahal dia kabur ke sono, dipencet tombolnya, mati di India. Jadi kagak ada yang tahu kematian itu di mana. Kalau ada kakak beradik, abang sama adik, orang tuanya sakit, udah parah. Kata kakaknya bawa ke rumah sakit ibu nih, biar sembuh. Kata adiknya, jangan bang, udah parah banget kayaknya. Tadi mati lagi sono. Ternyata karena gak dibawa ke rumah sakit, meninggal ibunya. Apa kata kakaknya? Gua bilang bawa ke rumah sakit, lu sih kagak mau, mati dari ibu di sini. Dia debat. Atau sebaliknya, kata adiknya jangan dibawa juga ke rumah sakit, meninggal di rumah sakit. Kata adiknya, saya bilang apa? Jangan dibawa ke rumah sakit, mati dari sana. Tuh, kematian itu dimanapun tidak ada yang tahu. Karena mati cuma satu, sebabnya banyak. Bisa karena sakit, bisa karena memang gak sakit. Ya. Jadi ada 5 hal itu, maka kita bilang dalam ruku kita, Allahumma laka rokatu, wa bika amantu, wa laka amantu, wa bika amantu, wa sa'asamai, wa basori, wa mu'i, wa azmi, wa asobi, wa mastaqabatnihi, wa damirillahi rabbil alamin. Ya Allah, jadikan ini sujudku, rukuku yang terbaik ya Allah. Seandainya aku mati sedang ruku dan sujud, aku udah beriman kepadamu. Enak tuh kalau lagi, saya pengen banget tuh lagi sembahyang mati. Bener ya, bener enak. Tapi takut juga sih. Saya cuma bilang dalam hidup saya, ya Allah, matikan hamba ini hari Jumat
atau malam Jumat, kalau enggak hari Selasa. Saya cuma minta setiap hari ya Allah, kalau malam Jumat cabut nyawa. Kalau enggak hari Selasa. Tapi kalau ketemu malam Jumat saya parah dingin juga ya, mati ya. Pengen tapi takut karena dosa saya banyak. Ya. Kita simpulkan bahwa ruku adalah bagian dari rukun sholat. Dan ruku itu diatur sedemikian rupa oleh Nabi kita, diajarkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruku maknanya adalah kepatuhan, ketundukan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sholatnya benar, rukunya benar, itidalnya benar, sujudnya benar, tahiyatnya benar, maka hidupnya benar. Inna sholata tanha anil fahsya wal. Orang yang sholatnya benar, maka tangannya benar, pandangannya benar, hatinya benar, semuanya benar. Tetapi orang yang sholat tidak baik, semua perilakunya baik. Ya. Saya rasa itu saja, udah jam 6 lewat. Nasi itu di kotak. Ini kita bacain Fatihah. Siapa yang sedekah hari ini? Oh gue, ya buat kita bersama ya. Al-Fatihah min niyati syawal abiyya wal mutasawwiqin wal mutasawwiqat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Sama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil. Mohon maaf bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.